Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 41, Pengusiran, Arai Roh Api. Yun Hao merasakan nafas pencuri tua Taois Deadwood, dan dalam benaknya, pikirannya berubah dengan cepat. Jika itu pencuri tua itu, dia akan melakukannya malam ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya di gym seni bela diri pedang gila. Yun Hao masih memiliki banyak kartu haul untuk digunakan, tetapi secara alami yang terbaik adalah dapat menggunakan kartu haul itu. Setidaknya, beberapa metode wabah paksa digunakan untuk melukai tubuh. Jadi, kekuatan spiritual. Yun Hao melonjak keluar dari titik kesadaran laut di tengah alisnya. Kekuatan spiritual tidak terlihat, menembus ruangan, dan langsung pergi ke Tao kayu mati di malam hari. Pada saat ini, tubuh Taois kayu mati tampak menyatu dengan kegelapan, seperti hantu, dan matanya bersinar karena kegembiraan. TSK, ini benar-benar keberuntunganku. Ketika Aula Iblis Darah dikirim, aku tidak menemukan apa yang aku inginkan dari keluarga Ling. Aku tidak menyangka Putri Ling Guang masih hidup dan bertemu olehku. Jika saya dapat menemukan harta karun yang diinginkan Master Aula dari mulut Ling Feiyu, maka saya, seorang Tao kayu mati, juga akan mengantarkan puncak hidup saya dan melambung. Taois Deadwood sudah berfantasi tentang kehidupan yang lebih baik di masa depan. Saat dia hendak bergerak, tiba-tiba, ledakan besar terdengar langsung di lubuk pikirannya. Keluar, Tao kayu mati itu terkejut. Momentum yang tak tertandingi meletus langsung di lubuk hatinya, seolah-olah ada pedang ilahi yang tak tertandingi yang ingin merobek hatinya dan menghancurkan semangatnya. Wajah Taois kayu mati menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Paviliun seni bela diri pedang gila sebenarnya menyembunyikan seorang master yang diam-diam dapat mengunci posisinya dengan kekuatan spiritual. Taois Deadwood hampir ketakutan, dan dia melarikan diri. Di dalam rumah, merasakan bahwa Taois Deadwood ketakutan, Yun Hao menarik kekuatan spiritualnya. Saat ini, kekuatan spiritual masih belum cukup, sedikit lebih kuat, dan secara langsung menggunakan kekuatan spiritual untuk melemparkan metode rahasia dapat menghancurkan jiwa pencuri tua Tao kayu mati. Kekuatan spiritual dapat membunuh orang tanpa terlihat. Ada apa? Karena Yun Hao tidak menanggapi api berapi-api Ling Feiyu dengan kelembutan barusan, untuk mengusir orang-orang Dao kayu mati, Ling Feiyu mengangkat kepalanya, matanya yang bingung, secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya, dan bertanya. Yun Hao menyeka air mata dari sudut mata Ling Feiyu, menggerakkan jari-jarinya ke wajah yang halus, dan berkata, "Tidak apa-apa, lanjutkan." Ling Feiyu segera mendorong Yun Hao menjauh, dan dengan cepat melintas ke samping, memikirkan kebingungan barusan. Rasa di hatinya bertabrakan, dan dia tidak berani melihat Yun Hao lagi, menundukkan kepalanya. "Tidak, Paman Yun memberitahuku, selama kamu belum menikah, ketika kamu bergaul denganku, kamu harus melindungi dirimu sendiri." Yun Hao, jadi, hal buruknya adalah ayahmu sendiri? Sudah larut, kamu kembali ke kamarmu dan istirahatlah, kata Ling Feiyu. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu tunggu hari kamu dan aku menikah, dan kemudian kita akan melakukan hal-hal suami dan istri." Setelah berbicara, dia pergi dengan tenang, dan sebelum menutup pintu, dia tidak lupa memberitahu Ling Feiyu, "Jangan terlalu banyak berpikir, istirahatlah malam yang baik, tidak peduli apa yang terjadi, akan selalu ada solusi." Sesaat kemudian Yun Hao kembali ke kediamannya dan langsung pergi ke ruang kultivasi. Malam ini, meskipun itu menakut-nakuti Tao kayu mati, saya tidak tahu kapan pencuri tua itu akan datang lagi. Ling Feiyu sekarang tampaknya telah menjadi bagian dari sisik Yun Hao, jadi keinginannya untuk membunuh Taois Deadwood semakin kuat. Keluarkan sebotol pil pembangun tubuh darah biru, telan langsung. Lalu jalankan resep penciptaan primal untuk mengekstrak energi pil dan memurnikan tubuh daging langit dan bumi. Dengan peningkatan tubuh yang berkelanjutan,
aliran vitalitas yang stabil mengalir keluar dari ki, darah, kulit, daging, otot, tulang, dan jeroan. Sisi lain rumah Tuan Kastil. Setelah Taois Deadwood kembali, dia gelisah, mondar-mandir, memikirkan paksaan menakutkan yang tiba-tiba meletus di lubuk jiwanya di sana seni bela diri pedang liar, dan dia gelisah. Tidak banyak, Xiao Feiye, kepala prajurit kota Liuyun, datang dan berkata, Taois Deadwood, sudah larut malam, mengapa kamu mencariku? Taois Deadwood bertanya langsung, Aula seni bela diri pedang gila, apakah ada orang kuat yang bersembunyi? Xiao Feiye menggelengkan kepalanya secara langsung, dan berkata, yang terkuat juga mendung dan lebar, dan alam laut 5 kali lipat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat, dan pada siang hari, orang-orang Dao kayu mati juga melihatnya. Taois Deadwood mengerutkan kening dan berkata, Yun Hao itu, dia tiba-tiba bisa mengembangkan seni bela diri, dan dia membuat kemajuan pesat. Apakah kamu pernah memeriksanya? Xiao Feiye terkejut dan berkata, Taois Deadwood, maksudmu ada pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal di aula seni bela diri pedang gila, dan pencapaian Yun Hao saat ini adalah bimbingan dari pembangkit tenaga listrik itu. Taois Deadwood, dia gelisah sekarang, dari mana dia memikirkan hal ini? Tetapi begitu Xiao Feiye mengatakannya, Taois Deadwood merasa bahwa itu pasti seperti ini. Orang yang mengusirnya barusan pasti orang yang membimbing Yun Hao untuk mengembangkan seni bela diri. Memikirkan hal ini, Tao kayu mati itu berkeringat dingin lagi. Senang dia berjalan cepat, kalau tidak maka akan berakhir. Taois Deadwood berpikir sejenak dan berkata, Tuan kotamu pergi ke makam kuno hidup dan mati, dan sekarang urusan rumah penguasa kota ada di tanganmu, jadi aku punya sesuatu untuk kamu lakukan. Xiao Feiye melengkungkan tangannya, penguasa kota memiliki penjelasan, dan saya secara alami akan mengatur kebutuhan orang-orang Dao kayu mati. Taois Deadwood, kamu mengirim seseorang untuk mengawasi gerakan Ling Feiyu untukku, dan begitu Ling Feiyu meninggalkan aula seni bela diri pedang liar, datang dan segera laporkan kepadaku. Xiao Feiye, Taois Deadwood, Ling Feiyu adalah penguasa kota muda. Taois Deadwood, .. Jangan berspekulasi, lelaki tua itu tidak tahu tentang wanita, tetapi memiliki hal-hal penting lainnya. Jika Anda menunda bisnis lelaki tua itu, Anda tidak mampu menanggung konsekuensinya. Gym seni bela diri pedang gila, dia tidak berani pergi lagi. Tapi Ling Feiyu, dia tidak ingin menyerah seperti itu. Ini adalah kesempatan besar untuk memberikan kontribusi yang berjasa, meskipun dia tidak tahu mengapa Aula Iblis Darah melakukan sesuatu pada keluarga Ling saat itu, tetapi dia tahu bahwa Aula Iblis Darah sangat mementingkan masalah ini. Setelah Xiao Feiye pergi, Taois Deadwood memikirkannya lagi dan lagi, tetapi masih merasa itu tidak pantas, dan berkata pada dirinya sendiri, manfaat di balik masalah ini, saya khawatir saya tidak akan bisa memakannya sendiri. Tidak, saya harus memberi tahu pembangkit tenaga listrik dari Aula Iblis Darah untuk menanganinya bersama, dan ketika saatnya tiba, manfaatnya masih sangat diperlukan bagi saya. Mengatakan, Taois Deadwood berjalan ke jendela, membuka jendela, dan mengeluarkan tengkorak dari cincin penyimpanan. Tengkorak itu hanya sedikit lebih besar dari kepalan tangan dan jelas milik bayi. Putri Ling Guang dari Kabupaten Linfeng telah ditemukan, cepat datang, kata Deadwood. Saat berikutnya, seekor kupu-kupu tulang terbang keluar dari tengkorak, mengepakkan sayap tulangnya dan berputar-putar di sekitar Taois kayu mati, dan kemudian terbang keluar jendela dan menghilang ke dalam malam. Malam berlalu. Tubuh harta karun tingkat menengah Yun Hao telah ditingkatkan lagi. Jika kemarin hanya setara dengan kultivasi alam Yuan sejati sekitar 3 kali lipat, maka sekarang, itu hampir setara dengan tingkat kelima dari alam Yuan sejati. Pagi-pagi sekali, Yun Hao baru saja keluar rumah. Pria gendut itu berlari terengah-engah dengan paket besar. Kakak Yun, ambillah, aku akan membiarkan orang mengumpulkannya dalam semalam,
Semua yang kamu inginkan ada di sini. Kakak gemuk, kerja keras. Ekspresi Yun Hao juga bersinar dengan kegembiraan. Lagi pula, dia baru menghadapi Taois kayu mati tadi malam, dan hari ini, hal yang merenggut nyawa anjingnya telah datang. Kakak gemuk, aku akan memberi tahu dapur belakang untuk menyiapkan 10 ayam panggang untukmu untuk sarapan. Kata Yun Hao. Pria gemuk, apa yang memalukan? Air liurnya sudah menetes. Yun Hao menginstruksikan dapur belakang, dan dapur belakang segera sibuk, dan ketika ayam panggang disajikan di depan pria gemuk itu, Yun Hao berkata, "Kakak gemuk, kamu makan. Jika tidak cukup, biarkan mereka melakukannya lagi. Aku akan pergi dulu." Hal-hal untuk formasi sudah tiba. Jadi dia secara alami harus bergegas dan menyiapkan basis formasi arai roh api. Bab 42. Pancing ular keluar dari lubang dan lemparkan dirinya ke dalam jaring. Yun Hao, yang kembali ke ruang kultivasi, segera sibuk. Arai roh api, di kelas atas peringkat kuning, dapat disebut formasi teratas dalam hal serangan dan kekuatan membunuh. Pencapaian formasi. Yun Hao pasti milik salah satu yang teratas di dunia ini, tetapi saat ini, dia juga sangat serius. Sulit bagi wanita yang baik untuk memasak tanpa nasi, dan sangat tepat untuk menggambarkan kondisinya saat ini, kekuatan mentalnya pengaturan pembentukan kelas atas Orde Kuning agak enggan. Menahan napas dan berkonsentrasi, menyesuaikan keadaannya, sekitar setengah jam kemudian, Yun Hao bergerak, dan memasukkan bahan susunan yang dikumpulkan oleh pria gendut itu ke dalam kategori dan meletakkannya di depannya. Kekuatan spiritual menyapu keluar dari lubang laut, dan kemudian, dengan cepat menguraikan pola roh, dan mengintegrasikan pola roh ke dalam bahan susunan satu persatu. Pada saat itu, bahan-bahan ini adalah dasar formasi. Seperti namanya, fondasi formasi, juga dikenal sebagai mata formasi. Setiap basis formasi berbeda, dan pola roh secara alami berbeda. Formasinya adalah untuk memadatkan pola roh yang berbeda dan kekuatan yang berbeda ini menjadi satu kesatuan. Sadar hampir sepanjang hari, Yun Hao telah menyelesaikan pengaturan semua basis formasi. Memang dengan sangat enggan, kekuatan mental habis, otaknya pusing, dan kelelahan yang hebat menyapu seluruh tubuh. Yun Hao menggigit ujung lidahnya, menjaga pikirannya tetap terjaga, memasukkan semua basis formasi ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian segera menjalankan teknik penciptaan primordial. Metode kuno untuk mengolah tubuh fisik dan menggali harta tubuh manusia ini tidak hanya menyempurnakan tubuh fisik, tetapi juga mengolah jiwa ilahi. Bagaimanapun, jiwa juga merupakan bagian dari tubuh. Sampai malam tiba, Yun Hao akhirnya keluar dari kediamannya. Energi, tidak lagi setengah lelah. Tuan muda, pemilik aula memanggilmu untuk pergi makan malam. Seorang pelayan, atas perintah Yun Tianquo, datang untuk memanggil Yun Hao. Ruang makan, awan lebar dan hujan ada di sana. Duduklah. Yun Tianquo melihat Yun Hao datang, memintanya untuk duduk, dan kemudian berkata, "Saya sudah memeriksa Taois kayu mati ini, tetapi sayangnya tidak ada hasil. Asalnya tidak diketahui, penguasa kota melihat bahwa dia kuat, jadi dia mengundangnya ke rumah penguasa kota sebagai tamu." Ling Feiyu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Paman Yun, saya berencana untuk menghubungi Taois Deadwood ini." "Tidak." Yun Tianquo segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebelum kamu mengetahui detailnya, kamu tidak bisa datang omong kosong, Feiyu. Aku tahu bahwa kamu sedang terburu-buru, dan kamu ingin mencari tahu kebenaran tentang kehancuran keluarga Ling sesegera mungkin, tetapi kamu harus berhati-hati dan tidak membiarkan kesalahan sedikit pun." Yun Hao juga mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, ayo makan dulu." Ling Feiyu sedang dalam suasana hati yang buruk, makan 2 gigitan, dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Yun Tianquo dan Yun Hao, ayah dan anak, tidak mengatakan apa-apa. Mereka makan secara terpisah, dan suasananya sedikit menyedihkan.
Seorang Taois kayu mati membuat kegembiraan aula seni bela diri pedang gila mengusir sekelompok orang Yun Hai Seng, dan itu hilang. Malam itu, Yun Hao tidak beristirahat, dan saat berkultivasi, dia merasakan situasi di sekitar kediaman Ling Feiyu untuk mencegah Taois kayu mati menyelinap masuk lagi. Yun Tiankuo memiliki masalah mendesak dan harus keluar. Yun Hao bertugas menemani Ling Feiyu. Yun Tiankuo tidak punya waktu lama untuk pergi. Ada murid aula seni bela diri yang datang. Kakak senior Feiyu, ini masalah besar. Orang-orang dari gym seni bela diri Bakuan pergi ke tambang besi gym seni bela diri pedang gila kami di pinggiran kota untuk membuat masalah, dan mereka telah melukai banyak dari kita. Yun Tiankuo tidak ada di sana. Ling Feiyu adalah satu-satunya master dari gym seni bela diri pedang liar. Jika ada sesuatu, dia secara alami harus menemukan Ling Feiyu untuk menyelesaikannya, selalu seperti ini sebelumnya. Biji besi di pinggiran kota adalah salah satu dari sedikit industri dengan keuntungan yang relatif menguntungkan di gym seni bela diri pedang gila, dan sangat penting untuk gym seni bela diri pedang gila. Seringkali, ada gesekan antara gym seni bela diri Bakuan dan gym seni bela diri pedang gila, dan juga umum untuk bertarung. Ketika Ling Feiyu mendengar ini, dia segera melepaskan masalah di hatinya dan berkata, "Aku tahu, aku akan pergi keluar kota." Dengan itu, Ling Feiyu segera berencana untuk pergi dan pergi ke tambang besi untuk melihat situasinya. "Aku akan pergi denganmu." Yun Hao segera mengikuti. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa hal-hal ini tidak sesederhana kelihatannya. Sungguh kebetulan. Ayahnya baru saja pergi berbisnis. Di kaki belakang, ada orang-orang dari sasana seni bela diri tinju yang membuat masalah di pinggiran kota. Jelas bahwa dia ingin memancing Ling Feiyu keluar kota. Yun Hao segera memikirkan Taois Deadwood. Sepertinya pencuri tua ini tidak bisa tidak melakukannya lagi. Kebetulan Yun Hao masih memikirkan bagaimana menemukan kesempatan untuk berurusan dengan orang-orang Dao kayu mati, dan sekarang kesempatan telah tiba. Jika Yun Hao sebelumnya, hal semacam ini, Ling Feiyu secara alami tidak akan membiarkannya mengikuti. Tapi sekarang kekuatan Yun Hao sudah bagus. Melihat seluruh kota Liu Yun, generasi muda juga luar biasa, dan kali ini Yun Hao juga dapat belajar menangani urusan aula seni bela diri pedang gila. Rumah Tuan Kastil, Xiao Feiye, kepala prajurit kota Liu Yun, buru-buru menemukan Taois Deadwood. Taois Deadwood, saya dengan santai menemukan alasan untuk memisahkan Yun Tiankuo dari gym seni bela diri pedang gila, dan membiarkan orang-orang dari gym seni bela diri Bakuan pergi ke industri di gym seni bela diri pedang gila untuk membuat masalah. Sekarang, Ling Feiyu telah pergi keluar kota bersama Yun Hao. Taois Deadwood menyuruhnya untuk mengawasi keberadaan Ling Feiyu dan melapor kepadanya segera setelah dia meninggalkan kota. Untuk menyelesaikan penjelasan Taois kayu mati sesegera mungkin, Xiao Feiye sangat aktif, dan menggunakan beberapa perhitungan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Deadwood Daeren, apakah kamu yakin itu hanya Yun Hao dan Ling Feiyu? Xiao Feiye mengangguk, benar-benar hanya mereka berdua. Tao kayu mati segera sangat gembira, "Tuan Xiao, Anda telah melakukan ini dengan indah. Saya berutang budi kepada Anda, dan ketika saya selesai, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Xiao Feiye tersenyum dan melengkungkan tangannya, dan berkata, "Saya hanya mengikuti instruksi penguasa kota dan mencoba yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Taois Deadwood. Jika Taois Deadwood ingin pergi keluar kota sekarang, saya dapat memobilisasi sekelompok tentara elit untuk dikirim oleh Taois Deadwood." Tao kayu mati menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, aku akan pergi sendiri." Menurutnya, hanya satu Yun Hao dan Ling Feiyu yang dapat ditekan dengan satu tangan, dan mereka dapat membawa orang bersama mereka, tetapi mereka juga akan menyeret kesibukan beliau, yang sama sekali tidak perlu. Setelah berbicara, Taois Deadwood tidak sabar untuk meninggalkan rumah tuan kota. Biji besi dari aula seni bela diri pedang gila. Ketika Ling Feiyu dan Yun Hao tiba,
Orang-orang yang datang untuk membuat masalah di gym seni bela diri Bakuan sudah pergi. Beberapa pekerja tambang terluka. Setelah Ling Feiyu menenangkan emosi para penambang, dia berpikir bahwa dia akan tetap datang, jadi dia menarik Yun Hao dan pergi ke tambang untuk memeriksa beberapa tindakan keamanan. Keduanya sudah lama tidak berada di tambang. Kemudian angin Yin menerjang ke tambang. Hampir pada saat yang sama, Yun Hao sudah merasakan nafas Taois Deathwood. Pencuri tua, ini benar-benar ada di sini. Kemudian ambil kesempatan ini untuk menghancurkannya. Pada saat ini, Yun Hao dan Ling Feiyu berjalan ke pertigaan jalan di sebuah tambang. Yun Hao, Feiyu, kamu masuk dan lihatlah. Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak enak badan, jadi aku tidak akan masuk. Aku akan menunggumu di sini. Ling Feiyu berkata dengan prihatin, ada apa? Atau aku akan pergi denganmu sekarang? Yun Hao menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah besar, kamu bisa masuk dan melihatnya. Penambang sering mengabaikan masalah keamanan untuk menghasilkan lebih banyak uang, dan tahun lalu tidak cukup beberapa nyawa hilang. Ling Feiyu mengangguk, oke, kalau begitu kamu menungguku di sini, aku akan memeriksanya lagi. Dan aku akan segera keluar. Kemudian, Ling Feiyu terus memeriksa tambang. Yun Hao berhenti di tempat, melihat tambang yang gelap, cahaya dingin melintas di matanya, dan hatinya bergerak, dan basis formasi yang telah disiapkan sejak lama terbang keluar dari cincin penyimpanan satu persatu dan mendarat di posisi yang berbeda di tambang sekarang. Tunggu saja, Tao Kayu Mati melemparkan dirinya ke jaring. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.